Sultan dan paling khusus yaitu Bapak Faidin, Bapak Muhammad, sekeluarga, dan tidak bisa saya sebut satu persatu. Semoga beliau, keluarganya, rumahnya dijadikan mutmainnah, ketenangan, dan dijadikan keberkahan, dan semoga apapun hajatnya oleh Allah kabulkan berkat Maulid Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah, berkat Maulid yang patut kita banggakan di dalam Al-Quran. Qul bi fadlillahi falyafrahu. Jadi katakanlah, Qul bi fadlillahi bi rahmatih wa bidzalika falyafrahu wa huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah Al-Quran, bifadillah kalaban anugerah, keutamaan Allah, birahmati serah kanjeng Nabi, wabidzalika falyafrahu, dan oleh karena itu berbanggalah. Kalau kita menyenangkan hati Nabi Muhammad ini, subhanallah, kita akan mendapatkan syafaatnya. Karena ada salah satu santri yang terkenal alimnya di Martapura, yaitu Guru Zuhdi. Beliau mengatakan ada seorang laki-laki yang bermimpi, dan mimpi itu menganjurkan untuk mengadakan maulid. Rasulullah itu bersabda dalam mimpi itu, "Wa may yu'man aqama maulidi," barang siapa yang membanggakan, mengagungkan hari kelahiranku, kuntu syafi'an lahu yaumil qiyamah, aku akan yang memberinya syafaat di hari kiamat. Wa man anfaqa dirhaman fi maulidi fa ka'annama anfaqa jabalan min uhudin dhahaban fi sabilillah. Jadi saudara Nabi dalam mimpi tersebut, barang siapa yang berinfak di hari kelahiranku, maka seakan-akan dia berinfak satu gunung dari emas di sabilillah, di jalan Allah. Dan kita aja Ibnu Mas'ud mengatakan, idhalus durubi qalbil mu'min khairun min ibadati sittina sana. Kita menyenangkan hati orang mukmin saja, satu kali saja menyenangkan orang mukmin itu bagaikan beribadah 60 tahun. Itu lebih baik daripada beribadah 60 tahun. Bayangkan satu orang mukmin. Ini Nabi, yang mana Nabi Muhammad adalah kita dilahirkan dari Maksudi, dilahirkan Sudi, dilahirkan Bapak Muhammad juga dilahirkan sebab hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Isra dan Mi'raj berkat inilah, berkat hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan, dan bahkan laula ya Muhammad maulakul alam, kalau bukan karenamu ya Muhammad, aku tidak akan menciptakan alam ini. Nah, di situ dijelaskan kul bi fadlillahi birahmati. Lah, birahmati neka kanjeng Nabi. Makanya Nabi Muhammad neka rahmatan lil alamin. Kalau kita seorang manusia yang ingin masuk surga, istiqomah dalam kebaikan, apa yang harus kita contoh? Apakah kita cinta kepada Nabi? Kalau kita cinta kepada Nabi, berapa kali menyebut Nabi dalam sehari? Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, atau malaikat Jibril sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Sebutan tersebut, zikir tersebut itu menunjukkan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan
Abu Hurairah mengatakan an Abi Hurairah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man aktaru yadkhulul jannah, siapa yang kebanyakan masuk surga. Lalu dijawab taqwallah wa khufut. Jadi orang yang bertakwa dan baik budi pekertinya. Jadi alhamdulillah kita memakai gamis, kita memakai kopiah, kita memakai sarung, kita memakai baju takwa, semuanya yang muslim niat mengikuti contohnya Nabi Muhammad SAW dan niat menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan cinta kita kepada Nabi. Insya Allah setiap orang memandang akhlak kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah cinta kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat kepada Nabi, apalagi kita. Ada sebuah cerita. Ini Sauban ini adalah sahabatnya Nabi, yang mana beliau ini sangat cinta kepada Nabi. Kemana-mana ikut Nabi, mau ke sana ikut, ke sini ikut. Lalu beliau pulang ke rumahnya, disiapkan makanan oleh istrinya. Wahai suamiku, silakan makan. Saya tidak bisa makan. Saya masih ingat kepada Nabi. Kan baru saya sudah melihat Nabi. Ya sudah, tidur saja. Tidur Sauban ingat bisa kepada Nabi. Lalu melihat keluar, melihat rumahnya. Melihat rumahnya aja, subhanallah, suatu kebanggaan bagi Sauban. Suatu hari terbuka pintu Nabi di rumahnya. Dan kok terbuka pintu ini, lalu dibuka, ada Sauban. Ya Sauban, ngapain kamu berdiri situ? Ya Nabi, saya ingin duduk bersama Nabi, kemana-mana ikut bersama Nabi. Aku ingin tidak pisah bersama Nabi. Mumpung saya berada di dunia, saya ingin berkumpul dengan Nabi. Lalu ya akhirnya turun ayat mayyutillaha wa rasulah wa ulaika ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasyuhada'i wash-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Akhirnya turun ayat. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, nah, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, terus dan di situ dijelaskan selain Nabi, yaitu syuhada usholihin, setelahnya Nabi juga kita berkumpul, dan itulah sebaik-baiknya perkumpulan. Jadi walaupun Nabi sudah tidak ada, masih ada penerusnya. Ya, di Masudi, yaitu Al-Fatudi, dan masih ada ustaz-ustaz yang lain yang kita tiru. Kita cinta kepada mereka sama dengan cinta kepada Nabi. Karena ketika Nabi, ketika sakaratul maut, umat yang dikenal umat, tapi yang dikenal juga ahli. Lalu sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, apakah kami ini bukan sahabat, bukan saudara? Bukan. Kamu itu adalah sahabatku, tapi saudaraku adalah yang berjuang setelahku. Siapa? Yaitu ulama yang sekarang dan orang baik. Bahkan dari Anas bin Malik itu diriwayatkan ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa hari kiamat ya Rasulullah? Ini sahabat ini nanya seakan-akan kayak dia ya. Akhirnya ditanyakan, maaf bersalah. Bertanya, apa yang kau siapkan untuk hari kiamat? Lalu dijawab oleh seorang laki-laki tersebut, maaf, tentu saya ingin beristirahat di wala sedekah. Aku tidak menyiapkan apa-apa untuk hari kiamat ya Rasulullah, dari banyaknya sholat, puasa, sedekah. Walakin tapi aku uhibbullah wa rasulah, aku cinta kepada Allah dan Rasulnya.
Lalu Nabi menjawab, anta ma'aman engkau bersama orang yang kau cintai. Yaitu kalau kita cinta kepada Nabi, ahlak kita, senyum kita kepada orang, biarkan orang di depan, di belakang kita mau di mana, yang penting di depan kita selalu berbuat baik. Karena kenapa? Orang baik itu adalah ahli surga. Di dalam hadis mengatakan, ala ubirukum man tahrum alaihi bima yahrum alaihina atau bima tahrum alaihina. Aku ingin memberitahu kepadamu sesuatu, orang yang mana diharapkan untuk masuk neraka atau orang yang neraka itu tidak mau menyentuhnya. Tahrum an kulli qaribin sahlin layyin sahlin. Jadi orang baik itu seseorang yang mana neraka itu tidak mau menyentuhnya adalah orang yang lembut hatinya, orang yang selalu baik kepada siapapun, baik budi pekertinya dan memudahkan urusan. Nah, seperti itu. Jadi orang yang tersebut adalah ahli surga. Semoga antum-antum semuanya selalu istiqomah dalam kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Saya juga bersyukur kepada Bapak Paidin sekeluarga, karena kenapa bisa mengadakan maulid? Karena Imam Hasan Basri saja mengatakan, andai kata wali itu laukan yang bisa dijadi itu dan apa kulit maulidnya Nabi. Andai kata aku mempunyai gunung dan mempunyai harta sebesar gunung, akan aku infakkan kepada maulid untuk maulid Nabi Muhammad SAW. Bahkan bukan hanya Imam Hasan Basri, Imam Syafi'i juga, Imam Junaid. Kalau Imam Junaid yang hadir saat ini, wa atama qadahu man hadara maulid Nabi wa atama qadahu. Barang siapa yang hadir maulidnya Nabi, lalu karena mengagungkan sebisanya semampunya antum yang hadir, maka fakut saja beriman, maka termasuk orang-orang yang beruji. Bahkan yang Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan, ma min baitin aw masjidin aw mahlatin sabatan dikirati maulid Nabi illa hafadil malaikah dalikal bait dalikal masjid aw dalikal mahallah wasalatil malaikah dalikal ahlil makan. Jadi wa yakunu ma'asidikin wa suhada wa salihin. Jadi perkataan Imam Jalaluddin As-Suyuti saja, barang siapa yang mempunyai rumah di tempat yang diadakan maulid di situ, kecuali Allah memerintahkan kepada malaikat di atas kita ini berterbangan, bertawaf di atas kita, karena saking cintanya kepada Nabi. Wa amal mutawafuna bin nur, adapun malaikat-malaikat yang bercahaya, mereka Jibril, Israfil, jadi mereka itu bersalawat untuk orang yang mengadakan maulid Nabi Muhammad SAW. Bahkan Imam Jalaluddin As-Suyuti menjelaskan, rumah yang dibacakan maulid karena kelahiran Nabi akan dijauhkan satu minal haq, wabah, beliat, al-haraq, wal-yusuf. Jadi Allah akan menghilangkan apa? Menghilangkan rumah Allah akan mengangkat apa? Menghilangkan apa? Satu bala. Setelah bala yaitu kebakaran. Jadi akan diamankan rumah kita. Dan bukan hanya itu, bahkan kalau keluarganya, orangnya ada mempunyai sifat khusus, andai kata mempunyai sifat jelek, maka Allah akan hilangkan sifat tersebut. Dan semoga juga yang hadir mendapatkan keberkahannya juga. Amin amin ya. Bahkan akan digampangkan kalau misalnya meninggal, akan digampangkan dari jawab pertanyaannya mungkar dan nakir. Subhanallah. Bukan hanya Imam Jalaluddin As-Suyuti yang mengatakan, tetapi Imam Fahru Razi, Imam Pak Ma'ruf Al-Kahfi itu mengatakan, barang siapa yang menyiapkan makanan, terus yang menghadirkan orang, mengajak perkumpulan ke maulid Nabi seperti itu, maka Allah akan juga barang siapa yang memakai baju karena maulid Nabi, baju bagus, memakai
apa namanya minyak wangi, subhanallah. Nah, itu akan dikirim bersama Nabi dan di Firqatul Ula. Wajah Nabi Nabi dan bersama Nabi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Faruddin Ar-Razi juga mengatakan bukan hanya itu, sesuatu yang dibacakan maulid ini, kita kan akan membacakan maulid, makanan kita baca, terus minuman, walaupun air putih yang kita baca untuk maulid min burin au min kuli abihi maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang di situ au min makulat, makanan apapun yang dibaca maulid Nabi kecuali Allah turunkan keberkahan. Waman syariba min ma'i, barang siapa yang minum dari minuman ini, nah minuman ini ain. Ini Allah akan memberikan 1000 cahaya dan 1000 rahmat, dan Allah akan mencabut rilin awidatin. Maksudnya apa? Rilin awidatin ini sifat-sifat yang tidak bagus pada diri kita akan dicabut. Berkat apa? Berkat makanan atau minuman yang dibaca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita niatkan, niat antum, doa-doa antum, hajat-hajat antum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang muda, yang belum mendapatkan jodoh, segera mendapatkan jodoh. Terus yang bapak-bapak mungkin ingin mempunyai usaha, semoga dilancarkan dalam usahanya. Dan semoga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala angan-angan antum berkat maulid Nabi dan tuan rumah berserta keluarga yang hadir semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat maulid, Allah limpahkan keberkahan rahmat. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Semoga ada yang diingat walaupun satu, karena kenapa? Walaupun 2 kalimat diingat, semoga tetap terpatri di hati antum. Karena kenapa? Di kitab di kitab surat An-Nas itu dijelaskan menjelaskan sama ulama sa'atin au sami'a kalamu kalimatin au mati ma'ahu khutwatin au akala ma'ahu lukmatin. Allah akan memberikan 2 surga di seluruh dunia meroten. Jadi barang siapa yang duduk bersama orang baik, ya siapapun itu, maka 2 jam saja, atau mendengarkan 2 kalimat saja, atau duduk bersama, atau makan bersama 2 suapan, atau berjalan 2 langkah saja, Allah akan memberinya 2 surga, yang mana dari surga itu lebih luas dari 2 kali bumi dan tersebut. Semoga antum mendapatkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Karena kita tidak boleh meremehkan seseorang, karena setiap orang itu pasti mempunyai kelebihan. Walaupun ini contoh nih, Ustaz Suji kayaknya biasa-biasa saja ya, dia Masya Allah. Tetapi di ajunan Allah bisa jadi beliau wiridnya sampai 20.000 setiap hari. Nah, saya mohon maaf ya, ada sebuah cerita di sini. Saya pernah ada salah satu cerita di Tanjung Bunga, tapi saya tidak perlu menyebutnya siapa itu. Beliau ini membaca sholawat setiap malamnya, tidak pernah tidur selama berhari-hari, tidak sampai 1 bulan, dia 10.000. Akhirnya datang seseorang ini datang dengan badan besar, kayak ini terkelas, jenggotnya sampai ke pusat, dan mulut ini tertutup. Jadi datang menamu sedikit, saya tersesat dan saya tidak melihat rumah saya, hanya rumah ini yang ada. Padahal di samping-samping itu rumah banyak. Hanya rumah dia yang dinilai oleh seseorang tersebut. Lalu orang itu dikasih minum 1 gelas besar, dikasih kue ini satu piring. Hanya noleh sebentar, tiba-tiba langsung hilang semuanya. Hai, subhanallah. Ini siapa tahu Nabi Allah itu. Bayangkan, tidak ada kan jenggotnya sampai ke pusat, dan ininya bekas minumnya pun tidak ada. Subhanallah, itu berkat salawat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita cinta kepada Nabi, jangan lupa kita istiqomah untuk menyebut nama beliau. Itu malaikat apa? Salawat malaikat Jibril sallallahu alaihi wasallam, karena akan menjadi syafaat bagi kita semuanya. Karena orang yang cinta tadi kepada Nabi,
akan mendapatkan surga. Walaupun amal ibadah kita tidak ada apa-apanya, tetapi salawat tidak akan runtuh. Bahkan salawat bisa mengangkat derajat kita dan bisa menghapus dosa kita. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan sebesar-besarnya. Kalau yang baik mohon diambil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.